Yohanes 15 ayat yang ke 3. Yohanes 15. Haleluya. Kita baca 1-3 ya. Kamu memang sudah bersih karena firman-Nya telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Firman itu membersihkan hidup kita, membersihkan hati nurani kita, membersihkan pikiran kita, ya, membersihkan kehidupan kita. Amin. Dan dikatakan kamu memang sudah bersih. Kita sudah dibersihkan oleh firman. Haleluya. Firman yang telah Dia katakan kepada kita. Jadi firman itu membersihkan kita. Firman itu ya menyucikan kita. Firman itu membuat kita menjadi baru. Haleluya. Firman yang sudah membersihkan kita lah yang akan membuat kita akan hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan tanpa firman. Tuhan membawa Musa di hadapannya karena firman. Karena dia melihat ada semak belukar yang terbakar tapi tidak gosong. Lalu dia mencoba ingin mengamati dan meneliti, tapi tiba-tiba suara Tuhan datang dari semak-semak itu. Dia berkata, Musa, jangan kau datang ke sini dengan kehidupan lama. Dia berkata apa? Tanggalkan kasutmu, karena tempat yang kau injak adalah kudus. Haleluya. Firman itu menguduskan Musa. Firman itu melayakkan Musa. Karena firman. Jadi kalau Tuhan berfirman kepadamu, Dia membersihkan hidupmu. Haleluya. Dia akan membawa kau kepada keakuratan. Firman Tuhan akan membawa kau kepada level yang dimana Tuhan berada. Ketika Dia berkata, Musa, tanggalkan kasutmu, karena tempat yang kau injak adalah kudus. Itu yang membuat Musa akhirnya meninggalkan kasutnya. Firman itu membersihkan hidupnya. Sehingga apa? Sehingga Tuhan berhadapan muka dengan Musa. Sehingga Tuhan berbicara kepada Musa. Haleluya. Dan Musa bisa mendengar suara Tuhan. Firman itu harus membuat kita menjadi sama seperti Dia. Jadi berubah hatimu dengan ketika mendengarkan firman, ketika mendengarkan khotbah, hatimu harus mulai berubah. Cara pandangmu harus mulai berubah. Haleluya. Mendengar firman itu bukan hanya hari Minggu. Mendengar firman itu bukan karena diri ibadah. Dan kalau kita ada dalam ibadah, kamu harus juga berubah. Ini bukan karena rutinitas. Tetapi ketika kamu datang kepada Dia, Dia berfirman melalui hamba Tuhan, mulut hamba Tuhan. Artinya, kamu sedang dibersihkan. Yes, amen. Dikuduskan, disucikan, melayakkan kita datang untuk mendengar firman. Sehingga apa? Kita bisa mendengar lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih melimpah. Haleluya. Sehingga kita dibuatnya menjadi ketagihan kepada firman. Ya, ketagihan kepada firman itu berarti kita sudah menerima satu kehidupan bergantung, kebergantungan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita harus bergantung kepada firman. Kita tidak bisa hidup tanpa firman, tanpa suara Tuhan. Haleluya. Yes. Matius 4:4. Makanya dia berkata bahwa firman itu dikatakan, ya, makanan rohani itu adalah firman. Kita tidak hanya makan dari makanan jasmani, tapi dari firman. Jadi hari ini Tuhan berkata kepadamu, posisikan hatimu. Katakan kanan kiri, posisikan hatimu. Posisikan hatimu kepada firman Allah. Ketika Dia berfirman melalui mulut hamba Tuhan, kamu harus berada. Di mana posisi firman berada. Sehingga kamu mendengarkan suara Tuhan. Menjadi makanan bagimu. Menjadi sumber hidupmu. Segalanya bagimu. Haleluya. Haleluya. Amin. Firman itu segalanya bagi kita. Amin. Ya. Sebenarnya kita nggak memerlukan apapun.
Kalau Tuhan sudah berfirman, itu lebih daripada cukup. Amin. Bukankah hanya dengan berfirman, bumi yang belum berbentuk, gelap gulita, dan juga tidak karuan, itu bisa ditata ulang? Haleluya. Bahkan dia juga mengisi bumi yang sudah ditata ulangnya dengan semua yang dia ciptakan dengan firman. Jadi firman itu segalanya. Haleluya. Makanya dikatakan, memang kamu sudah bersih karena firman telah kukatakan kepadamu. Ayat yang keempat. Haleluya. Kita baca. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin. Haleluya. Ini seperti pedang bermata dua. Kalau kita tinggal di dalam dia, secara otomatis dia pun tinggal di dalam kita. Yes. Haleluya. Ya, dikatakan sama, katanya dikasih filosofi, seperti ranting. Kita seperti ranting dari pokok anggur, tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Haleluya. Tetapi kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak bisa berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, tidak tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus, yang pertama adalah tinggal dalam firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Tinggal yang kedua adalah tinggal dalam rumah rohani sebagai keluarga rohani. Catat saja dulu. Ini yang akan saya ajarkan berikutnya. Tinggal di dalam rumah Bapa sebagai gerejanya. Haleluya. Tinggal dalam firman-Nya, maka kita akan berbuah. Tinggal dalam rumah rohani sebagai keluarga rohani. Ya. Tinggal dalam rumah Bapa sebagai gereja. Di rumah Bapakku banyak mansion, banyak dimensi. Haleluya. Karena dalam rumah Bapa juga ada dimensi firman, dimensi anak, dimensi Bapa juga ada di sana, dimensi Roh Kudus juga ada di sana, di rumah Bapa. Tapi saya akan mengajarkan dulu tinggal di dalam firman. Haleluya. Amin. Tinggal di dalam aku di dalam kamu ada di dalam aku, berarti tinggal di dalam firman. Haleluya. Kenapa kita tinggal di dalam firman? Kalau kita tidak tinggal di dalam firman, sama seperti ranting, katanya. Saya ulangi, sama seperti ranting yang tidak akan berbuah karena dia terpisah dari batang. Berarti firman itu adalah sumber batang kita. Berbicara berbuah itu bicara tentang firman. Buah apa yang akan kita hasilkan ketika kita hidup dari firman? Yaitu buah kehidupan. Ya, karena kita makan dari pohon kehidupan. Halo, saya ulangi. Ya, kita menghasilkan buah kehidupan karena kita sudah makan dari pohon kehidupan. Yaitu apa? Yaitu firman Allah. Amin. Haleluya. Yang Tuhan mau Adam dan Hawa makan dari firman, yaitu dari pohon yang ada di tengah taman, yaitu pohon kehidupan. Tapi ya, Adam dan Hawa memilih hidup dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya. Sehingga apa? Mereka hidup dari kelemahan. Melihat kelemahan. Ya. Makanya kalau kamu sudah bisa melihat kelemahan orang lain, sebenarnya kelemahanmu yang paling banyak. Karena buah yang namanya pengetahuan yang baik dan yang jahat.
Jangan melihat kelemahan orang lain seakan-akan kelemahanmu. No. Karena itu prinsip. Kalau kamu sudah melihat kelemahan orang lain, sebenarnya kamu sudah salah makan. Siapa yang kamu kasih kamu makan? Dari mana kamu makan? Perhatikan setiap kali kehidupanmu sudah mulai melihat kelemahan manusiawi. Saya kasih tahu Allah, kamu sudah salah makan. Karena apa yang kamu makan akan membuat kamu melihat yang benar atau yang salah. Begitu Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dia melihat ketelanjangannya. Adam pun melihat ketelanjangan. Padahal hari-hari sebelumnya pun mereka telanjang. Siapa bilang mereka setelah jatuh mereka akhirnya telanjang? Sebelumnya juga sudah telanjang. Tapi kenapa mereka tidak melihat ketelanjangan? Karena mereka tidak makan dari pohon pengetahuan baik yang jahat. Seharusnya mereka makan dari pohon kehidupan. Tapi mereka tidak mau memakan pohon kehidupan itu. Itu karena iblis tahu kalau kita makan firman, kalau ini disikapkan kepadamu, betapa pentingnya kita melihat firman sebagai makanan, maka hidupmu itu akan selalu sehat. Amin. Saya ulangi, selalu sehat. Amin. Saya ulangi, selalu sehat. Amin. Dikatakan amin. Amin. Amin, katakan aku sehat, gitu dong. Amin. Haleluya. Ya, saya melihat, saya berdialog dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, bagaimana membangun jemaat yang sehat? Tuhan beritahukan kepada saya 3 hal. Yang pertama adalah perbaiki selera makan mereka, yaitu selera untuk makan firman. Kalau selera makanmu tidak lagi tertarik kepada firman, berarti kau sudah salah makan. Betul? Mencret itu tidak terjadi tiba-tiba karena salah makan. Nggak bisa buat apa-apa, hanya mengurusi dirinya saja, tidur. Ya. Ya. Yang dimakan selalu keluar. Apa yang dimakan keluar, itu namanya muntaber. Makan keluar. Padahal yang kita makan itu harusnya membangun hidup kita. Haleluya. Ya, dia dengar firman juga keluar terus. Ya. Ya. Jadi perbaiki selera makannya. Selera makan itu harus diperbaiki. Saya datang hari ini untuk memperbaiki selera makanmu. Amin. Apakah kamu melihat firman Tuhan sebagai makanan? Ya. Kalau kau tidak lagi punya selera makan kepada maka firman Tuhan sebagai makanan, saya akhirnya tahu seperti kata Paulus. Sekarang aku tahu, engkau akhirnya telah diperdaya oleh pengajaran yang lain, kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Kenapa? Kamu sudah lebih mendengarkan mereka daripada saya. Artinya sudah terjadi penyesapan. Bapak yang baik itu adalah selalu melihat, mengontrol, bahkan mengamati selera makan anak-anaknya. Apa yang kau nampakkan setiap hari sudah bisa saya pastikan kata Tuhan, karena kau salah makan. Maka sejak hari ini, kalau kau sudah mulai menampilkan hal kedagingan, saya akan selalu tanya, kau makan apa? Dari mana kau makan barusan? Karena pasti apa yang kau makan barusan. Haleluya. Yes. Amin. Amin. Coba kalau anakmu datang dari sekolah, lalu tiba-tiba langsung mencret. Pertanyaan pertama apa? Apa kau makan tadi? Betul kan? Haleluya. Ya. Apa yang kau makan? Ketika saya mau berbicara kepadamu, lalu tanyamu, pertanyaan kami akan datang, makan apa kau tadi? Nggak nyambung. Ketika kami mulai berbicara, langsung udah bang, udah bentar, udah. Kau baru makan apa? Kenapa kau nggak selera memakan apa yang kami makan? Bapak yang baik itu akan menanyakan, kenapa kau nggak bisa makan?
Haleluya. Ya. Amin. Jadi selera makan dulu. Katakan selera makan. Selera makan. Haleluya. Apa yang menjadi seleramu? Walaupun kau makan di rumah makan salero Bandung atau salero Minang, nggak akan begitu mempengaruhi hidupmu. Haleluya. Saya mulai mengerti bahwa kesehatan itu selalu dilihat dari seleranya. Ya. Kalau kau tiba-tiba melawan, anakmu tiba-tiba melawan, itu pasti dia salah makan. Entah makan apa, entah makan batu tadi. Salah dia. Sama, sebagai bapak juga, saya diajari oleh Roh Kudus. Kalau nggak nyambung, kalau nggak sama, terus juga ketika dia sakit langsung pingin cepat pergi, bikin sebagai banyak cara, ya kan? Kemudian ketika datang, ngomongannya selalu yang natural. Bapak yang baik harus tahu. Kau makan apa tadi? Kasih tahu coba. Haleluya. Supaya saya tahu cara mengobatinya. Haleluya. Kalau virusmu sudah masuk ke perutnya itu adalah virus muntaber, enterostop nggak melaku. Harus ada antibiotik. Bilang aja dulu minta. Ya, pasti harus ada antibiotik. Tapi kalau sakit perutmu itu gara-gara mungkin makan nasi atau yang tiba-tiba langsung tanggulangi, kau makan enterostop masih bisa dosismu. Tapi kalau sudah jadi virus atau bakteri di dalam usus bakteri itu harus ada yang namanya antibiotik yang kita makan. Makanya kalau sudah mungkin 3 hari kita pasti dikasih antibiotik. Haleluya. Yang kedua adalah perbaiki pola makannya. Cara makannya diperbaiki. Itu bagaimana cara makan? Pertama, tak boleh buru-buru, ya kan? Yang kedua adalah makannya itu harus saya ajari. Saya biasa makan itu, kalau selesai sudah siap makan, tak ada di piring saya nasi kecuali tulang atau duri. Itu saja. Ya, cara makan. Cara makan yang salah akan membuatmu juga sakit. Ya. Makanya menurut kesehatan, mengunyah makanan itu harus minimum berapa? 30 kali. Kalau mengunyah 30 kali. Tapi jangan coba kalau lagi lapar, makan berat. Mungkin nggak perlu kunyah, langsung mulai. Ya. Karena harus dikunyah. Karena ketika kamu mengunyah, maka enzim pencernaan yang ada di ususmu naik. Dia naik untuk menyambut makanan itu. Tapi begitu kamu langsung telan, dia langsung lagi turun. Yang kedua, kalau kamu mengunyah, ya kan, maka saraf yang ada di ususmu untuk memberitahukan sudah kenyang, itu punya waktu. Tapi kalau tak kau punya, terus masuk, dia mau naik turun lagi, naik turun, enggak, akhirnya udah kenyang, rupanya sudah kepenyangan. Sehingga apa? Ya, jadilah seperti gunung ini. Haleluya. Gunung-gunung dan bukit-bukit harus dihancurkan, diratakan. Amin. Haleluya. Bukan hanya yang naik ke samping juga, naik ke pantat juga terus. Haleluya. Bertobat. Amin. Ya, makanya dikunyah. Ya. Jadi perbaiki pola makannya. Yang ketiga, latih mereka untuk melihat makanan apa yang benar-benar makanan atau bukan makanan. Latih. Jangan gara-gara anakmu mau kerupuk itu, asal kau kasih terus, pagi siang malam kerupuk terus. Karena apa? Karena kau juga suka kerupuk. Ya kan? Kasih tahu cara melihat makanan yang menyehatkan, latih, bukan yang mahal. Ya,
Kadang-kala yang menyehatkan itu adalah yang natural, bukan junk food. Tahu junk food? Makanan cepat saji, KFC, ya semua itulah yang cepat saji. Itu junk food. Tinggal goreng, serap, masuk. Ya, survei membuktikan makanan junk food adalah persentase yang paling besar penyumbang penyebab kanker di dalam tubuh seseorang. Karena apa? Karena digoreng oleh sudah ratusan kali di situ. Minyak itu yang disebut lemak itu sudah jadi lemak jahat. Itu dalam makanan apa namanya cancer. Udah pernah lihat di YouTube kan? Itu YouTube orang yang lagi menggoreng kerupuk kan? Bukan lagi coklat, sudah hitam. Udah hitam, ya. Haleluya, amin. Jadi ini harus kita bisa mengerti, amin. Nah, sekarang kita mau belajar dari 3 hal tadi: perbaiki selera makannya, perbaiki pola makannya, latih mereka untuk melihat makanan yang benar, menyehatkan atau tidak. Kesehatan jemaat juga ada di sini. Perhatikan selera makannya, kemudian bagaimana pola makannya. Oh, pola makan kan hanya makan sekali seminggu. Ya ini kan pola makan juga. Pola makan yang benar adalah berkelanjutan 3 kali dalam sehari. Ada juga orang makan hanya 2 kali dalam sehari, sehat. Hanya 2 kali dalam sehari, yaitu makan siang dan makan malam. Pagi hanya minum kopi aja 1 cangkir. Umurnya sampai 90 tahun sekian. Polanya berkelanjutan. Yang penting itu dikasih tahu kepada ususnya, ini pola yang benar dari saya. Jadi diatur. Ini tidak. Begitu lapar langsung 1 baskom. Besok nggak makan. Itu nggak bagus. Kalau kamu sudah terlambat makan, jangan banyak makan. Kasih dia sedikit. Sesuaikan. Halo. Nah, apakah sekarang jadi saya sarjana SKM? Dari kesehatan masyarakat untuk menunjukkan pola makan. Tapi saya selalu bicara ketika saya bicara tentang hal yang natural, tapi untuk kau bisa memahami perkara-perkara supranatural. Amin. Amin. Yes. Haleluya. Ya, harus dilatih. Kasih tahu. Ya, melatihmu untuk mencintai firman, menyukai firman, itu akan membuat hidupmu sehat. Ngapain kita sampai jauh-jauh kepada topik khotbah yang sampai ke tinggi langit ke atas? Tapi pola makan tak benar, itu akan membuatmu tidak sehat. Halo, ya. Nah ini harus kita harus bisa pahami. Amin. Sekarang kita akan belajar tentang tinggal dalam firman. Amin. Tinggal dalam firman berarti tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, ya. Kemudian dikatakan kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak bisa berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam firman. Sekarang kita ke ayat yang ke-7. Kita belajar tentang tinggal dalam aku adalah tinggal dalam firman. 1, 2, 3 ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, wah luar biasa. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Haleluya. Berarti tinggal di dalam aku, tinggal di dalam dia adalah tinggal di dalam firman. Amin. Haleluya. Amin. Tinggal di dalam firman sebagai pokok anggur, maka kita akan berbuah lebat. Ya. Haleluya. Amin. Jemaat yang sehat adalah jemaat yang tahu cara makan yang benar, ya. Kemudian juga punya selera yang bagus. Saya ingat dulu selalu almarhum bapak saya, setiap kali dia bermasalah dengan kesehatannya pasti nggak suka makan, tak ada seleranya.
Tapi berulang kali kalau dia datang, saya bawa dia makan, seleranya bagus. Dia bilang, tunggu lagi film. Haleluya. Amin. Ya. Itu artinya kalau selera makanmu kepada firman sudah tak tertarik, itu tandanya kau sedang bermasalah di dalam rohmu. Harus bisa kita mendeteksi. Haleluya. Tak tertarik lagi mendengar khotbah, ketika diingatkan di grup, ayo dengarkan khotbah, langsung pala. Bilang kanan kiri, kayaknya pernah saya lakukan. Haleluya. Come on. Amin. Ya. Ketika diminta mana notnya, nggak tahu ya papa mami ini saya lagi sibuk. Haleluya. Di alam roh itu terpampang nyata semua. Wajahmu, tapi roh memberitahukan itu yang sedang kau tunjukkan. Bahkan engkau memelas dalam rohmu, aku ini lagi sibuk. Boro-boro kasih not. Haleluya. Walaupun kau rajin mengatakan, Pak, aku lagi ikut live stream. Tapi kau lagi live di mana juga saya tahu. Haleluya. Walaupun kau foto, saya tahu kau lagi live di mana. Haleluya. Ya, karena di dalam roh tidak ada penipuan. Amin. Semuanya terpampang jelas. Ya. Haleluya. Jadi penyimpangan itu tidak nampak sampai kita menyadari ada orang melihat kita sesat. Amin. Ya. Jadi ketika seleranya sudah mulai terganggu, wah, ya, ini harus diperbaiki. Amin. Ya. Bukan harus karena diingatkan mana notnya, ya. Atau juga ada pikiran nggak dibaca apa ini itu, apa yang capek-capek mengirimnya. Juga itu ada di dalam imajinasi. Saya tahu dia itu semua. Haleluya. Ada juga dia kopi, tapi nggak pintar. dia pergi ke pabrik nggak tahu. Saya tahu kau kopi. Ya. Kau kopi pakai teh. Harus pakai kopi. Haleluya. Ada juga orang kopi tidak, pun tidak. Pun tidak. Tak ngirim apa-apa. Nah, kalau kau merasa terganggu dengan itu, saya bisa pastikan seleramu lagi terganggu, kesehatan rohmu lagi bermasalah. Tapi begitu ditegur, oh ya, Tuhan ampuni saya. Berarti kamu lagi sehat. Haleluya. Halo. Ya, lagi sehat. Berarti kamu lagi positif. Sama dengan ketika dinasehati. Ya, langsung serang balik. Kasih dulu tameng pertama. Pikirnya tak tahu, tinggal tunjuk aja dari atas. Ini loh masalahmu. Haleluya. Ya, jadi memang karunia untuk Bapa rohani itu pemberian Tuhan. Ya, dimanapun kau berada, taunya posisi rohmu di mana berada. Seperti apa posisi rohmu? Itu hadiah untuk seorang Bapak rohani. Amin. Haleluya. Haleluya. Tapi kita juga harusnya satu saat bertumbuh di situ. Haleluya. Supaya kita bisa memahami. Ya. Oke, sekarang kita Yohanes 6 ayat 56. Haleluya. Yohanes 6 ayat 50. Nah, oke, kita baca 1, 2, 3 ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku di dalamnya. Sama kan? Amin. Haleluya. Saya cari di dalam Alkitab, Yesus berbicara tentang konsep ini. Dia berbicara tentang 3 hal. Yang pertama tentang pokok anggur. Yang kedua tentang roti, ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang perjamuan. Haleluya. Amin. Dikatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalamnya. Bukankah ini tadi Yohanes 15 ayat 4? Ya.
Berarti kita belajar dari sini bahwa tinggal di dalam Dia dan Ia di dalam kita itu karena kita makan daging dan minum darah. Firman. Ini bicara apa? Bersekutu dengan tubuh Yesus, bersekutu dengan darah Yesus lewat perjamuan kudus. Amin. Nah, mari kita belajar prinsip tentang yang namanya bersekutu dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kita lihat di situ. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Berarti saya tinggal di dalam dia, dia di dalam aku. Sekarang kita mundur ke ayat 55. Sudah? Ya. 1, 2, 3 ya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Haleluya. Benar-benar minuman. Berarti tubuh dan darah Yesus adalah benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Itu artinya inilah makanan dan minuman yang benar. Yang lain bukan benar, bukan makanan. Haleluya. Sekarang kita akan belajar tentang tubuh. Apa itu tubuh? Kita baca ayat yang ke 57, 58. Haleluya. Amin. 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikianlah juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Wah, ini ada kata makan. Memakan tubuhnya. Dia berani bilang memakan aku. Terpampir berarti. Aku kanibal. Ini tak bicara tentang fisik. Yes. Ini bicara rohani. Amin. Haleluya. Ini bicara rohani. Amin. Yesus menyingkapkan kepada kita, kalau kau makan aku, maka kamu akan hidup, katanya. Ya, hidup oleh karena aku. Berarti kalau kita hidup memakan firman, kalau kita makan firman dan melihat firman adalah sebagai makanan, maka kita akan hidup oleh firman. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Kalau kita makan dia, kata Yesus, kita hidup oleh Yesus. Kalau kita makan makan firman, berarti kita hidup oleh karena firman. Amin. Makanya dengarkan baik-baik, kamu akan hidup dari apa yang kau makan. Yes. Haleluya. Makanya jangan salah makan. Ya. Jangan asal-asal makan. Amin. Haleluya. Jangan sembarangan makan. Makanlah apa yang disediakan oleh Bapamu di rumah. Banyak orang yang lebih hebat berkhotbah dari saya di matamu, ya kan? Banyak orang lebih bisa berkarisma berkhotbah daripada saya dan mau. Bahkan banyak orang mendengarkan khotbahnya pun audionya bagus karena sound systemnya bagus. Tak seperti ini kadang kamu direkam. Banyak. Tapi mereka bukan Bapamu. Ya. Dia tidak tahu makanan yang menyehatkan. Yes. Haleluya. Akulah Bapamu, kamilah Amin. Bapamu, Amin. yang tahu makanan yang benar-benar makanan bagimu. Amin. Haleluya. Amin. Jangan mentang-mentang enak kau kejar. Namanya juga pedagang, cari untung. Makin banyak dibeli, makin untung dia. Tapi Bapak bukan pedagang. Ya. Bapamu itu adalah pola dan kehidupan bagimu. Ya. Amin. Yang dia mau pastikan adalah kamu sehat atau tidak. Ya. Kesehatan rohanimu akan mendukungmu untuk bisa menghasilkan bagi kerajaan. Amin. Kesehatan rohanimu akan membuatmu berfungsi di dalam rumah. Amin. Amin. Ya, kalau kamu tidak sehat, kamu nggak bisa berfungsi dalam rumah. Akan jadi yang namanya penyedot kekuatan. Ya. Makanya orang yang dibawa pertempuran itu nggak boleh dibawa orang sakit. Ya kan? Nggak bisa dia ngangkat senjata nanti.
hanya orang yang sehat. Ya. Sehat. Haleluya. Come on. Ya. Jadi Bapakmu lah yang diberikan oleh Tuhan untuk mengajarkanmu makanan yang sehat. Setialah, hormatilah sajian yang disediakan. Amin. Bantulah untuk membuat penyajian makanan ini supaya makin sehat. Ya. Haleluya. Amin. Berulang kali kami bilang bahwa kami di sini full time kalau hari Sabtu. Pagi, siang, malam, nggak sampai tengah malam pun. Kalau ada pelayan kami kan lakukan lagi. Imam berulang kali bilang, siapa yang memberi perhatian? Saya bicara ini Amin, supaya kau amin. bisa melihat bahwa Ya. Bapamu itu mau balik Amin. untuk saya menyajikan makanan ini 3 kali dalam hari Sabtu. Hari Minggu saya harus datang lagi, bukan untuk memberikan kepadamu makanan yang basi. Ya. Saya tidak akan kasih makanan basi kepadamu, tapi makanan yang saya ambil dari surga. Ya. Amin. Karena itu tanggung jawab seorang bapak. Ya. Seorang bapak itu memberi makanan yang menyehatkan bagi anaknya. Ya. Apakah berlebihan kepada kami ketika kami meminta kalian punya perhatian? Haruskah kalian minta mana beli sayurnya? Ya, saya bicara ini kepadamu supaya kau mengerti tentang kesehatan. Haleluya. Ini inisiatif. Bagaimana inisiatif? Bukan tidak enak ketika saya belum dapat suara dari surga, lalu saya harus beberapa detik lagi untuk berdiri di hadapanmu. Bukan waktu yang enak. Itu bukan perasaan yang itu bergumul. Tuhan, aku tak akan memberikan makanan kepada anakku yang basi. Aku mau beri makanan yang segar. Kau belum bicara nih Tuhan. Apa? Seharusnya bagianmu adalah untuk mendukung itu. Bagus, kalian sudah lakukan, kalian mulai berdoa. Kenapa? Kalian menyiapkan suasana di sini. Tapi masih banyak lain. Berlomba-lomba kalian untuk itu. Karena kami pun berlomba-lomba untuk memberikan makanan yang terbaik. Haleluya. Saya sampaikan ini kepadamu. Kalau hatimu tidak melihat ini menjadi satu kesempatan untuk kamu mengambil alih supaya makanan di rumah ini selalu segar, tapi kamu belum bisa menangkap. Kalau saya mah udah biasa, saya ramu, tak akan perhatikan dulu, tak ada masalah bagi saya. Tapi saya kami mulai melihat kesehatan jemaat itu adalah dimulai ketika mereka mulai juga sensitif kepada apa yang kami butuhkan, karena kami sangat sensitif kepada kebutuhan, memperhatikan. Anugerah dari seorang ayah dan ibu adalah ketika memperhatikan anaknya, sudah mulai lihat kok udah mulai kurang makan, ya oh mungkin dia sudah mulai kena cacing, kasih obat cacing. Kan begitu seorang ayah kan? Dia kok mulai mulai lihat amati kok kita itu seorang ayah, itu seorang ibu. Bukankah kami juga untuk untuk kalian bisa lihat sebagai tanda sebuah pertumbuhan? Tentu kalau saya kasih makan, saya akan tahu makanan ini akan membawa pertumbuhan kepada ini. Haleluya. Kalau kamu sebagai memberi dia makan minum minyak ikan, gunanya itu apa? Scott misalnya, minyak ikan Scott. Protein. Supaya apa? Ya, tapi apa reaksi pertama dari itu? Suka makan. Kita akan perhatikan, kasih Scott ya, tiba-tiba makan terus, ada nasi, padahal baru makan. Itu karena Scott dulu begitu dikasih sama kita. Ya kan? Perhatikan.
Jadi saya tahu makanan apa yang saya beli ini harusnya menghasilkan ini. Haleluya. Itu seorang ayah, ya kan? Udah tahu bahwa anakmu udah mulai bisulan. Kau kasih dari lagi terus telur. Misalnya, ini harus bisa terdeteksi dalam hidup. Jadi makanan itu akan membuatmu menjadi sesuatu. Makanan itu akan membawa kamu kepada sebuah posisi rohani. Amin. Haleluya. Ya, makanya dikatakan di sini ayat 57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan hidup oleh Bapa. Demikianlah juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Hitler mendoktrin tentaranya, jadilah menjadi tentara yang militan dan gila seperti dirinya. Ya, saya baru tahu bahwa Rusia berperang dengan Ukraina itu bukan tentaranya yang dikirim, tetapi menyewa tentara bayaran. Apa namanya? Hah? Apa namanya itu? Wagner. Jangan kalian pikir Wagner itu bukan negara, tetapi perusahaan yang melatih tentara menjadi tentara bayaran. Wagner namanya. Putin itu pintar, tak disuruh, tak dikirim tentaranya. Yang dikirim itu Wagner, dibayar. Makanya ketika ada bermasalah dengan Wagner, ya kan, upaya kurang bayar, ada isu Wagner akan menyerang Moskow. Wah, udah gentar semua. Ada juga Wagner yang membela ke Ukraina, bayarannya jauh lebih tinggi. Nah, itulah tentara bayaran. Haleluya. Sesuai dengan money. Ah, ini sekedar ibu saja, nanti juga dihapus ya. Ini sebagai dari khotbah. Haleluya. Amin. Ya. Kemudian di ayat 58. Oh, haleluya. 1, 2, 3 ya. Inilah roti yang telah turun dari surga. Oh, haleluya ya. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya. Artinya firman itu adalah roti. Yesus itu adalah roti hidup. Berarti cara pandangmu kepada firman sekarang harus berubah. Bahwa firman itu adalah makananku. Haleluya. Bahwa firman itu adalah makananku. Makanya dikatakan di situ, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati, katanya. Barang siapa makan roti ini, yaitu tubuhnya, yaitu firman-Nya, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Ia akan hidup selama-lamanya. Ini adalah salah satu dari dimensi surga. Apa ini? Kekal. Kekekalan. Itu dimensi surga. Berarti kalau kamu makan firman, maka kamu sedang menarik kekekalan datang kepada rohmu, kepada jiwamu, kepada tubuhmu. Sama atau sebaliknya, ketika kamu hidup dalam kedagingan, maka kamu sedang mendatangkan yang namanya ketidakkekalan, yaitu yang namanya akan semakin merosot, bertumbuh dalam hidupmu. Makanya di ayat yang 55 kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Berarti saya juga bisa katakan bahwa firman-Nya adalah benar-benar makanan. Ya. Haleluya. Firman-Nya adalah makanan. Katakan firman Tuhan. Firman Tuhan Adalah benar-benar makanan. adalah benar-benar makanan. Ini adalah makanan yang sesungguhnya. Ini adalah makanan yang sesungguhnya. Haleluya. Amin. Itu makanan yang sesungguhnya. Makanya ketika seseorang baru lahir baru, dia harus dilatih untuk makan.
bayi yang belum bisa pencernaannya bagus, tapi dia harus makan, yaitu makan minum dari ASI ibunya. Itu sudah makanan bagi dia, karena pencernaannya lagi didewasakan, lagi dikuatkan khususnya. Mesin pencernaannya belum bisa mencerna dengan sempurna, makanya dikasih cairan, tapi itu makanan. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya dikatakan di sini, firman itu adalah makanan. Ya. Yang sekarang adalah kita lihat di dalam kekristenan, kalau orang baca firman itu aneh. Kalau orang makan lontong di pinggir jalan, tak aneh. Tapi kalau ada orang tiba-tiba buka Alkitab, aneh. Pola pikir. Iblis telah membutakan mata rohani kita. Kalau ada orang makan kue di pinggir jalan sambil jalan, boleh. Tapi ketika lihat kita ada orang di pinggir jalan makan, kita malu sendiri. Nanti dibilang apa? Salah. Kalau kau makan es kita sambil ocok-ocok beret, kau nggak malu. Tapi ketika kau membaca Alkitabmu dilihat orang lain, langsung kau tutup. Apa yang salah di sini? Ini tipu daya. Bahkan banyak orang datang ke gereja hanya bawa buku ND, tak bawa Alkitab. Ini saya wajibkan mulai sekarang. Kita kembali ke natur. Kita kembali ke Alkitab buku. Tak lagi nanti. Saya pun akan tidak lagi di sini. Haleluya. Karena di HP itu banyak jalan sesat. Haleluya. Kau buka Alkitabmu, bentar lagi kau sudah ngirim WA. Bentar lagi kau sudah jawab WA. Haleluya. Bentar lagi kau sudah lihat WA. Tiga-tiga suara dari bapakmu sudah kau tidak dengar lagi. Kau sudah ada di dunia ketujuh, langit ketujuh. Ketika bilang amin, oh amin, amin apa tadi? Kau lupa. Haleluya. Halo teman. Yes, amin. Ya, saya kira yang natur itu harus kita kembalikan. Back to the nature. Nature. Haleluya. Kembali kepada natur. Karena orang-orang tua yang di Jepang yang berumur di atas 100 tahun, karena mereka hidup di dalam alam yang nyata. Salah satu kebiasaan mereka adalah bangun pagi-pagi buta. Makanya lihat orang yang penyakitan pasti bangun menjelang siang, karena malamnya dia tidak tidur. Halo, ya. Jadi bangun pagi itu menyehatkan. Coba cari opung-opung yang berumur panjang di kampung. Tanya dia jam berapa dia bangun. Tapi opung-opung yang cepat mati, tanya dia jam berapa dia bangun. Saya punya opung dulu dari mama. Pekan bukan Sabtu dan Rabu. Dia pengisi daftar hari pertama di pekan. Karena dia bawa sayur. Umurnya panjang waktu itu. Cuma sayang dia selalu bilang, udah pingin kali aku pergi ke surga, tapi tak mati-mati. Bukan karena dosanya. Ya. Saya tahu. Saya bilang berapa kemarin, saya lupa. Anjang. 92. Ya. Jarak kami ke rumahnya, ke rumah kami sekitar 1 kilometer lebih. Kalau kami pergi ke rumahnya, mau numpang mana kereta? Kalau dia ke rumah kami jalan kaki. Tiba-tiba udah nongol di situ. Dan udah sarapan kepung katanya. Bawanya apa namanya, martabak atau lapet. Saya ingat betul. Kenapa dia berumur panjang? Karena sehat. Haleluya. Haleluya. Udah opung-opung, tapi justru pensapot. Ada beberapa opunya perlu
tiba-tiba tabungannya keluar. Ini penyokong lagi. Tiba-tiba bisa keluar. Tapi kalau sehari ini nggak muncul gelangnya, nggak muncul apa namanya keragunya, nggak muncul. Tapi begitu ada kebutuhan pokoknya muncul tiba-tiba ada apa namanya ini? Ada kandungnya nih. Jual punya kan? Ini. Sehat. Masih berfungsi. Giginya masih kuat. Makan jagung masih kuat. Ya, kamu masih berapa? Makan jagung sudah seorang bilang. Takut. Haleluya. Atau waktu menggigit udah jadi dari sapi. Haleluya. Saya kan bapak, nggak mau saya pegang-pegang ini juga sama namanya bersendagura denganku. Haleluya, itu kehidupan yang normal. Jangan kaku terus, bapak lagi baru pulang ini, makan, nggak gitu. Ya, harus juga bisa kita bersendagura. Amin. Amin. Haleluya, walaupun sendaguranya sambil mencubit. Haleluya, supaya sadar. Haleluya. Oke, kita lanjut. Berarti firman itu adalah makanan. Katakan firman itu adalah benar-benar makanan. Adalah benar-benar Ketika makanan. saya makan firman, saya akan menerima hidup yang kekal. Saya akan menerima hidup yang kekal. Sifat kehidupan surgawi Sifat kehidupan akan surgawi bertumbuh di dalam saya. akan bertumbuh. Akses supaya Akses supaya dimensi surga, yaitu kekekalan ada di dalam saya. kekekalan ada. Saya harus makan firman. Saya harus makan. Saya harus melihat. Saya harus Ketika melihat. saya membaca firman, Ketika saya membaca. ketika saya mendengarkan firman, Ketika saya mendengarkan firman. waktu itulah saya makan. Waktu itulah saya makan. Saya harus perhatikan. Saya harus Setiap firman itu datang, Setiap firman. apakah selera rohani saya sehat? Apakah selera rohani saya sehat? Haleluya. Amin. Ketika selera rohanimu sehat ketika firman datang, secapek-capeknya kamu, sesunyi-sunyinya apa situasi, kamu akan selalu memberi respon. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Itu tanda kesehatan rohani. Ya, Tuhan kasih saya mulai hari ini satu teknologi melihat kesehatan. Ya, dari apa yang kau tampilkan, saya tahu kamu lagi sehat atau tidak. Amin Nadia. Amin. Haleluya. Ya, supaya kau bisa memahami di mana kamu selalu berada. Jadi firman itu adalah makanan. Haleluya. Katakan firman itu benar-benar makanan. Harus kumakan tiap hari. Harus makan dia. Harus kukunya. Harus Harus kutelan. Harus telah. Harus sampai membangun Sampai membangun kehidupan di dalam roh. kehidupan dalam roh. Sebab apa yang kumakan, Apa yang aku makan aku akan menjadi seperti saya makan. menjadi seperti saya makan. Makanan saya Makanan saya akan menjadikan saya menjadi sesuatu. menjadi sesuatu. Haleluya. 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 Makanya hal yang paling susah di rumah sakit adalah tak selera makan. Karena orangnya lagi sakit. Hanya itu tak bisa dibeli oleh dokter resepnya. Karena memang lagi sakit. Tapi dokter tahu kalau dia sudah mulai sembuh, selera makannya pasti akan mulai bangkit. Halo? Amin. Bisa kau deteksi sekarang? Sudah bisa kau deteksi sekarang? Amin. Ya. Sebab kita harus menjadi orang berhikmat. Apa yang kita alami ketika kita menerima firman sebagai makanan? Haleluya. Yang pertama, Yohanes 15 ayat yang kelima. Coba lihat dulu. Yohanes 15 ayat yang kelima. Haleluya. 1, 2, 3 ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Ya, itu juga demikian, tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Berarti apa yang terjadi ketika kita memakan firman sebagai makanan? Maka kita akan bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Jadi bertumbuh dan berbuah itu mana caranya? Makan. Haleluya. Amin. Bertumbuh dan berbuah itu karena kamu makan. Ketika kamu sudah memahami bahwa firman adalah makanan, berarti kamu harus sudah punya waktu untuk mengatur waktumu kapan makan. Haleluya. Dan kamu pun harus tahu cara mempersiapkan makanan. Mak tahu ini. Tak mungkin satu rumahnya makan kalau tak dipersiapkan makanan. Walaupun sudah belanja. Ya kan? Saya dan Mak belanja, gerakan dari Pondok Tua. Gak langsung otomatis jadi makanan di meja. Harus dimasak. Ditanya, mau makan apa? Saya. Haleluya. Amin. Karena beberapa hari ini Mam menemukan katanya satu makanan yang belum pernah ditemukan. Ya, apa itu Mam? Ikan istim. Ya, tanpa minyak. Hah? Bertumbuh dan berbuah. Yang pertama adalah kalau kau bisa melihat firman, itulah benar-benar makanan. Kamu sudah tahu itu makanan dan sudah harus punya waktu makan, maka kamu akan mulai melihat hidupmu bertumbuh dan berbuah. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Karena kita menempel pada pokok anggur, karena kita terhubung kepada firman, roti itu adalah benar-benar makanan, tubuhnya adalah benar-benar makanan. Haleluya. Yang kedua, Yohanes 6 ayat 51. Yohanes 6 ayat 51. Satu, dua, tiga ya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya. Ini jelas ditulis dalam firman yang dikatakan, kalau kau makan roti hidup, kau makan firman sebagai makanan bagimu, dikatakan kamu akan menerima dimensi surga, itu dimensi kekekalan, yaitu kehidupan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bagaimana supaya kamu tidak mengalami pembusukan dari dunia ini? Bagaimana kamu supaya tidak mengalami kemerosotan? Bagaimana kamu supaya tidak mengalami yang namanya kerusakan? Makan firman sebagai makanan. Amin. Pola pikirmu harus diset. Ya. Cara berpikirmu tentang firman bukan lagi hanya bahan bacaan. Amin. Tetapi kamu harus berubah melihat firman itu adalah makanan. Ya. Kamu jangan malu untuk makan. Amin. Kamu jangan menjadi biasa-biasa makan. Kamu tak boleh akan makan sembarangan. Ya. Kamu harus persiapkan. Kenapa kita menyembah? Kenapa kita memuji Tuhan? Ya. Kenapa kita worship? Untuk mempersiapkan kita makan. Ya. Jadi worship itu adalah seperti kita mempersiapkan di dapur makanan itu. Supaya apa? Supaya ketika makanan itu sudah siap saji, kita memakannya dengan lahap. Ya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Makanya saya paling marah kalau anak saya makan, mereka di depan TV. Karena bagi saya, makan itu adalah ibadah. Yang kedua, saya marah kalau anak saya bersoal jawab di hadapan meja makan. Karena itu adalah tempat terhormat, itu meja saya. Saya berikan kepada setiap orang yang ada di rumah saya. Kalau saya ada di situ, berarti mereka harus menghormati
hadirat saya di sini. Dengan cara bagaimana? Makanlah yang bagus, jangan merantau. Haleluya. Saya latih anak-anak saya di situ. Saya tegur kalau mereka tidak mengerti. Yang ketiga, kalau saya makan, saya sudah duduk di situ. Saya tegur anak-anak dalam rumah saya kalau mereka belum duduk. Apalagi saya menunggu. Ini punya hati rohani semua. Ya. Ya? Jangan biarkan Yesus lebih lama menunggu. Kita tak hadir-hadir, hati kita belum siap. Amin. Ya. 3 kali saya ajari di rumah. Nah, di rumahmu juga ajarkan. Karena Yesus juga bilang, aku akan mengetuk, masuk, duduk, makan bersama-sama dengan dia. Berarti meja makan itu adalah rohani. Di situ dibentuk. Setelah siap makan, baru keluar lagi makanan rohani. Nasihati, ajar, ingatkan, tegur. Itu tempat kehormatan. Ajar anakmu di depan meja makan. Haleluya. Kenapa filosofinya? Kasih dulu kenyang makan, baru hajar. Kan begitu kan? Ya, semangat, kenyang kita. Oke, siap kan? Cuci tangan. Upak. Haleluya. Ya. Jangan hajar dia belum lapar, masih lapar. Kasih kenyang dulu. Haleluya. Tuhan mengenyangkan kita, tapi dia menghajar kita. Amin. Tapi karena dia mengasihi Kita. Amin. Haleluya. Amin. Yaitu hidup selama-lamanya. Firman itu sebagai makanan. Ya. Firman itu sebagai makanan dikatakan di situ, ya, ayat 51. Dikatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia ini. Haleluya. Haleluya. Jadi firman Tuhan itu adalah benar-benar makanan. Dan saya mau kasih tahu, firman itu adalah lebih dari cukup untuk kita butuhkan. Ya. Tapi kita perlu uang, Pak. Saya tahu kita perlu uang. Tapi kalau kau punya firman, uang pun akan datang kepada. Haleluya. Haleluya. Bukankah Tuhan yang berfirman kepada burung gagak supaya dia mengantarkan 2 kali dalam sehari roti dan daging kepada Elia? Iya. Bukankah firman Tuhan mengatakan kepada Elia, pergilah kepada janda yang di Sarfa, aku akan memberikan kamu makan dari dia. Bukan disuruh datang ke istana. Pergi kepada janda yang di Sarfa. Aku telah memerintahkan kepada dia supaya kamu makan dari dia. Wah, luar biasa. Bagaimana kita bisa mungkin makan dari orang yang sudah berkata, kami masa ini makan mati. Tidak mungkin kita bisa makan dari spirit kematian. Ya. Tapi ketika firman Allah datang, itu jadi. Amin. Haleluya. Haleluya. Bukan makanan yang kita tunggu, tapi firman-Nya. Iya. Kalau Allah sudah berfirman, kamu pasti makan. Ya. Kamu pasti menerima apa yang kamu butuhkan. Amin. Itu sebabnya makan firman adalah segalanya bagi kita. Ya. Coba katakan, memakan firman Makan firman sebagai makanan adalah segalanya bagi kami. Lebih daripada cukup. Karena itu akan membuat kami hidup menerima kekekalan. Haleluya. Amin. Amin. Berarti firman itu cukup, lebih daripada cukup. Kalau masih pikiran berkata, mana mau makan firman, Pak? Emangnya bisa bawa Alkitab digoreng, direbus, disantap? Tapi kau natural. Ya. Haleluya. Karena kekacauan pun terjadi, firman yang menjawab. Haleluya. Bahkan perempuan sakit pendarahan 12 tahun itu, begitu firman itu datang, firman itu ada dalam hatinya, dia bilang, asal ku jamah, ku jajubai, aku pasti sembuh.
Amin. Firman itu menarik kuasa itu keluar dari tubuh Yesus. Halo, Amin. halo, Amin. ya, menarik kuasa itu keluar dari tubuh Yesus. Jadi saya mau katakan hari ini benar-benar firman itu adalah kebutuhan utama. Amin. Ini kebutuhan utama kita. Haleluya. Karena apa saja bisa Tuhan lakukan kalau dia berfirman. Tapi walaupun kamu menurutmu banyak sumber makanan di dalam rumahmu, tapi tidak ada firman, tidak ada artinya. Haleluya. Amin. Kayak pernah saya dengar itu statement dari Mam. Ya, apa itu? Lebih baik tidak punya uang tapi punya firman daripada punya uang tidak punya firman. Saya bilang, ya, lebih baik punya firman daripada tidak punya uang. Karena kalau saya punya firman, kebutuhan saya Tuhan akan datangkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Makanya itu Pak Tunde Bakari pernah bilang sama anaknya, dia belinya Alkitab. Dia bilang, kau mau hidup sukses? Iya Pak. Diletakkan Alkitab itu di hadapan anak. Berdiri di atas firman. Anaknya ragu-ragu karena sudah di image-nya tak boleh menginjak Alkitab. Dia bilang, naik. Gak mau lama, naik. Akhirnya anak itu bukan menginjak, tapi naik di atas Alkitab. Itu dua hal yang berbeda. Menginjak berbeda dengan naik di atas Alkitab. Dia bilang, kalau kau ingin hidup sukses, berdirilah di atas firman. Ya. Haleluya. Berdirilah di atas firman tanpa ragu. Haleluya. Amin. Awalnya saya bilang, kok bisa disuruh anaknya menginjak Alkitab? Saya ngerti, ternyata bukan disuruh menginjak Alkitab, tapi berdiri di atas Alkitab. Supaya dia tahu, begitulah caramu berdiri di atas firman. Tak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada firman. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Matius 4 ayat 2. Mari kita belajar dulu. Matius 4. Sudah? Ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yang sering kali ketika kau membaca Alkitab ini, dan bahwa ini adalah lapar. Ini lapar apa? Ini lapar apa? Jasmani. Yang sering dia bilang itu lapar jasmani. Tapi Yesus mengajarkan begini, setelah dia berpuasa 40, ternyata Alkitab ini mengajarkan berpuasa itu adalah cara untuk membangkitkan rasa lapar rohani di dalam Cari. Apa buktinya Yesus tidak lapar secara fisik di sini? Ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kalau dia lapar secara jasmani, dia pasti berfirman supaya batu itu menjadi roti dan dia makan. Pertanyaan saya, apakah ayat 3 ini menandakan Yesus sedang lapar jasmani? No. Iblis tak tahu lapar seperti apa yang dialami oleh Yesus. Jadi berpuasa itu adalah cara untuk membangkitkan rasa lapar rohani. Haleluya. Haleluya. Berpuasalah ketika selera rohanimu sudah mulai terganggu.
Berpuasalah ketika kamu sudah mulai risih dengan arahan-arahan dari Bapak rohanimu. Berpuasalah ketika kamu sudah mulai merasa sibuk, tak perlu mengirim note, tak perlu lagi ikut upper room. Itu menandakan selera rohanimu, rasa lapar rohanimu sudah mulai terpenuhi. Berpuasa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Dan kita juga semua berpuasa. Sebelum tanggal 28 kita akan ambil hari apa? Rabu, Kamis. Kamis kita berpuasa. Haleluya. Amin. Jadi tujuan puasa itu adalah untuk membangun kelaparan rohani. Haleluya. Haleluya. Kemudian kita lihat ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu berkata kepadanya, jika engkau anak-anak, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Haleluya. Dia tidak menggunakan otoritas sebagai anak Allah karena dia tahu kebutuhannya bukanlah roti secara jasmani, tapi dia memerlukan roti secara rohani. Dan makanya di ayat yang keempat dikatakan apa katanya? Ayat keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, kebutuhan hidup kita adalah bagaimana membangun kelaparan rohani. Bukan lapar secara jasmani, yaitu roti, tapi kelaparan secara rohani, yaitu lapar kepada suara Tuhan, lapar kepada firman Allah. Haleluya. Haleluya. Karena rasa lapar dan haus itu menandakan selera rohanimu itu sedang bertumbuh. Haleluya. Amin. Amin. Jadi kita harus membangun rasa lapar rohani ini. Rasa lapar rohani kepada apa? Kepada firman. Haleluya. Haleluya. Bisa kau pahami di sini? Bisa kau mengerti sampai di sini? Tuhan mau setiap kita bisa memahami firman. Firman adalah kebutuhan dasar. Haleluya. Jangan kau merepet kepada anakmu karena repetan, tapi sampaikan firman. Ya, tegur dia dengan firman, nasihati dengan firman. Bawa firman kepada mereka. Haleluya. Amin. Jangan bawa kebencian, jangan bawa kedongkolan, jangan bawa kejengkelan. Bawa firman. Halo. Amin. 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 Ya. Oke, yang ketiga. Cepat, biar saya akan ajarkan praktis. Apa yang kamu alami ketika kamu menerima firman sebagai makanan? Matius 7 ayat 21. 1, 2, 3 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Haleluya. Berarti orang yang akan melihat firman sebagai makanan, dia akan masuk, hidup, bergerak dalam kerajaan surga. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka melakukan firman. Amin. Ya. Haleluya. Melakukan firman Allah, itulah kita akan alami hidup dalam kerajaan surga. Jadi menerima, memperkatakan firman, merenungkan firman, melakukannya, itu sama dengan makan. Saya ulangi. Menerima firman, memperkatakannya, merenungkannya, melakukannya, berarti kita sedang makan. Di firman yang dimaksud sini bukan hanya sekedar kamu dengar, tapi supaya kita lakukan. Itulah benar-benar makanan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Bagaimana caranya? Cara makan dengan firman Tuhan sudah saya bagikan semalam di Yosua 1 ayat ke-8. Ya. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati dengan segala dan
Saya Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. dan engkau akan beruntung. Betul? Dan engkau akan beruntung. Siapa mau beruntung di sini? Saya. Haleluya. Siapa mau diberkati di sini? Saya. Sudah jelas. Tak dikasih, tidak ditulisin supaya kau kuliah di universitas. Tapi perkatakan, renungkanlah firman Allah. Jadi hidup sukses ini rahasianya. Haleluya. Universitas tidak mengajarkan ini, Bang Pini. Yes. Tapi rumah gerejanya mengajarkan. Kalau kau ingin melihat hidupmu sukses, karena kamu mulai memahami bahwa makan firman adalah makanan. Haleluya. Amin. Karena ketika kamu makan firman, maka kamu akan mengerti bertumbuh dan berbuah. Karena ketika kamu makan firman, kamu akan mengerti yang namanya menerima kehidupan yang kekal. Kemerosotan itu akan digantikan dengan kehidupan yang kekal. Kekekalan akan ada dalam hatimu, dalam pikiranmu, ada iman. Haleluya. Nah, sekarang kita praktek. Semalam saya tidak kasih cara untuk praktek. Ya, bagaimana caranya kita praktek untuk membuat firman sebagai makanan? Catat dulu yang pertama. Haleluya. Yang pertama, ini berarti setelah kita membaca, mendengar. Yang pertama adalah memperkatakan firman dengan bersuara. Memperkatakan firman dengan bersuara. Bisa ketika kamu membaca Alkitab, bisa juga ketika kamu mendengarkan khotbah. Jadi kamu harus mengucapkan. Jadi gak hanya cukup amin, tapi apa yang kau aminkan? Contoh, saya bilang begini, ya ketika saya berkhotbah, makanan akan membentuk kehidupan dalam dirimu. Apa jawabmu? Amin. Amin. Terus apa? Makanan jadi membentuk hidup. Yes, itu seharusnya kita lakukan. Ya. Tapi kalau semua dibilang kan ribut. Oke. Tapi itu kau deklarasikan. Yes, amin. Makan membentuk kehidupan. Artinya kau sedang makan. Kenapa? Roma 10 ayat 8. Baca. 1, 2, 3 ya. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu Dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman ada di mana? Ada di mulutku. Jadi ketika kamu memperkatakan firman, firman ada di mulutmu. Kamu harus meletakkan firman di mulutmu. Amin. Supaya apa? Supaya diperkatakan dengan bersuara, bukan berbisik. Apalagi sambil diam. Ya, langsung nanti jatuh yang ini. Kelopak matanya 5 meter, 5 kilogram masing-masing. Berat. Bersuara. Katakan bersuara. Bersuara. Katakan bersuara. Bersuara. Haleluya. Jadi dikatakan sini firman itu ada di dalam mulutmu, dekat di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi memperkatakan firman dengan bersuara. Yang pertama. Yang kedua adalah memperkatakan berulang-ulang pada diri kita. Memperkatakan berulang-ulang pada diri kita. Ya, contoh ketika saya bilang makanan itu akan membawamu kepada kehidupan rohani. Ya, jadi yes, amin. Makanan itu akan membawa hidupku kepada kehidupan rohani dari Tuhan. Apalagi ketika kamu membaca Alkitab. Apalagi juga ketika kamu mendengar ulang khotbah. Itu lebih cocok. Kamu matikan deklarasi lagi. Itulah yang dimaksud menggali. Bukan menggali ya, menggali.
Haleluya. Itu namanya menggali. Jadi berulang kali kemarin kita bilang menggali sumur. Itu namanya memperkatakan berulang-ulang. Amin. Jadi ketika kamu mendengar nanti khotbah ulang ini, mendengar ulang khotbah ini, ya, dikatakan bahwa firman adalah benar-benar makanan bagimu. Kamu matikan. Firman adalah benar-benar makanan bagimu. Hey Philips, firman itu benar-benar makanan untukmu. Kamu harus bisa melihat firman sebagai makanan. Itu kamu lanjutin ngomong, bicara. Itu ibarat keluarga Pak Niko lagi makan, semua ada piring, sudah ada di situ juga sayur apa semua. Lalu Nadia ngambil, masukkan ke piringnya, ambil sayurnya, ambil nasinya, ambil ikannya, ambil sambalnya, mulai makan. Itu yang dimaksud ambil untuk dirinya. Ya, bukan berarti nanti sudah tersedia, Mak Niko makan semua langsung kenyang semua. Begitu terjadi, Niko yang makan, udah kenyangnya, nah gitu kan? Masing-masing ambil. Firman itu ada universal, tapi ketika dia berbicara khusus kepadamu, berarti dia personal. Itu makanan untukmu. Haleluya. Mengerti ya? Mengerti ya? Amin katakan. Jangan amin marah. Haleluya. Amin katakan begitu. Haleluya. Iya. Soalnya nanti kemarin gini-gini ya. Itu bukan amin. Amin itu pakai mulut. Amin Nadia. Amin. Haleluya. Ya. Ya. Jadi memperkatakan berulang-ulang kepada diri kita, itu namanya mengunyah, itu namanya merenungkan. Jadi ketika kita mulai memperkatakan berulang-ulang, ambil untukmu, sendok untukmu. Haleluya. Katakan kepadamu, karena firman itu ada di mulutmu. Amin. Allah berfirman kepadamu, bicara, ambil, makan, kunyah, berulang-ulang. Haleluya. Akan ajarkan. Tadi ada 3 kan untuk membuat jemaat sehat. Yang pertama adalah Selera. Memperbaiki selera makan. Yang kedua, memperbaiki pola makan. Nah, ini pola makan. Cara makannya saya bagusin dulu. Kalau ada yang belum sehat nanti berarti tak mempraktekkan ini. Ini polanya. Haleluya. Kalau tak sehat-sehat nanti berarti kau tak praktekkan. Bukan menjebak, tapi kamu sudah tahu bahwa habis makan itu kenyang. Lalu kalau kamu tak pernah kenyang, berarti tak makan. Itu bukan menjebak namanya. Amin. Ya kenapa kau lapar? Ya sudah, berarti kau nggak makan. Praktekin. Oke, yang ketiga, nanti kita akan praktekkan. Yang ketiga, Kenalkan makanan yang sehat. yang apa tadi? Memperkenalkan makanan yang sehat. Ajari mereka makanan sehat. Itu cara membuat jemaat sehat. Anakmu juga sehat. Kenalkan dia. Ya. Ada orang yang tak makan kalau rajin. Haleluya. Amin. Ya. Saya bilang begitu. Oh iya. Saya coba dulu nanti. Hanya ngomong dengan saya ini terinspirasi. Haleluya. Kalaupun kamu datang ke rumah saya, untuk ongkos semua itu udah berapa? Tapi kalau mau datang minum teh manis datang. Saya coba. Dia punya inspirasi dengan itu. Haleluya. Setelah nanti kau kuasai, kau kenal ada bosnya, lalu disuruh buka lapakmu di sana, kau tak perlu banyak modal, tapi karena kau dipercaya. Ini saya maksud tadi. Ya, artinya bicara, dibuka. Dia terima, mudah-mudahan dia lakukan. Haleluya. Ya, ada juga dulu nilai saya datang tumpur setelah, ini juga nanti di-cut ya, tumpur setelah tapi rotinya tumpur, datang saya. Apa tadi? Memperkatakan firman dengan bersuara. Dalam Roma 10 ayat ke-8, firman itu ada di dalam mulutmu, ada di dalam hati. Yang kedua adalah memperkatakan berulang-ulang untuk diri kita, karena itu adalah waktu mengunyah dan merenungkan. Yang ketiga adalah menuliskan firman sebagai suara Tuhan ya bagimu hari itu. Besok lain-lain, sama seperti makan. Tak bisa kau makan kan?
inilah makan 1 bulan cukup. Bisa begitu? Tiap hari kau lagi cari lagi Iya. supaya kau bisa makan. Suara Tuhan itu harus menjadi makanan tiap hari, tiap hari, tiap hari. Yes. Haleluya. Amin. Jangan malu makan. Sama seperti kau makan jajan Nadia pinggir jalan, dari situ resort, kau makan di situ. Jangan malu. Kalau waktunya kau rasakan kau perlu makan, baca aja. Tapi sedang makan. Amin. Haleluya. Tapi bukan sedang menunjukkan bahwa aku wanita ini. Kau dengar saya berkata ya, jangan gitu. Bisa saja tak perlu pakai Alkitab, tapi ketika kamu sudah renungkan, kamu sudah deklarasikan tadi pagi, siang-siang Tuhan munculin lagi menu itu. Mulai berkata-kata, aku bersyukur bahwa firman Amin. ada di mulut, Yes. ada di hati. Berarti aku tidak akan kekurangan firman sebagai makanan. Setiap hari itu ada di dalam mulutku. Mulutku yang menyediakan makanan itu supaya saya sehat terus. Amen. Amin. Amin. Jadi yang ke berapa tadi? Yang 4, berdoa di dalam firman. Berdoa di dalam firman, berdoa di dalam roh. Haleluya. Ya. Karena kita harus berdoa di dalam firman, kita juga berdoa di dalam roh. Amin. Haleluya. Amin. Ya, berbahasa roh itu adalah salah satu wujud dari berdoa di dalam roh. Berdoa dalam firman berarti kita berdoa bukan menurut beban doa kita, tapi kita berdoa dari firman yang sudah kau terima. Amin. Haleluya. Declare, berdoa, berdeklarasi. Terus sampai kapan? Sampai itu menjadi firman iman. Haleluya. Amin. Ketika kau sudah merasakan itu firman iman, ada damai sejahtera. Ya. Tandanya saya sudah makan pagi hari ini. Tubuhmu disegarkan, rohmu disegarkan, jiwamu disegarkan, maka kamu akan mulai tampil beda. Haleluya. Kamu akan yang shalom, Tuhan memberkatimu. Amin. Amin. Kenapa? Karena terpancar dari roh. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Ya, ini yang akan nanti kita praktekkan dulu supaya ini menjadi firman. Ya, ini sebenarnya nanti juga di SPK bertumbuh dan berbuah. Ini juga pelajaran, tapi nanti kita akan internalisasi secara khusus. Oke, mari angkat tanganmu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan membawa kita untuk bagaimana pola makan, bagaimana kita membangun selera di dalam rumah rohani, bagaimana kita mulai mengenali makanan yang benar-benar makanan. Hari ini Tuhan berbicara kepadamu, kepadaku, bahwa firman adalah benar-benar makanan. Oh haleluya. Saya berdoa dalam nama Yesus supaya ini termanifestasi di dalam roh, satu kehausan dan satu kelaparan untuk menikmati firman setiap hari, menikmati firman sebagai makanan setiap hari, menyediakan, menikmatinya, membangun kehidupan kami, maka kami akan bertumbuh, kami akan melihat kehidupan kekal itu bertumbuh di dalam kami. Kami akan melihat pergerakan kerajaan sorga itu dinyatakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan mengasihi kami dan juga akan membangun jemaat ini menjadi jemaat yang kuat, yang kokoh karena berdiri di atas firman. Jemaat yang akan sukses dan berhasil karena berdiri di atas firman. Kami tahu bahwa firman adalah segalanya yang kami perlukan, lebih daripada cukup, karena kami tahu ketika kami memiliki firman Allah, maka kami akan memiliki segala yang Tuhan miliki dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Oke, kita akan makan.